Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aldi Wibowo, NPM 1840302060, akan mempresentasikan rangkaian digital di tugas pertama. Apa itu rangkaian digital? Rangkaian digital adalah rangkaian yang hanya menangani sinyal tinggi dan rendah. Dengan kata lain, dapat kita katakan bahwa elektronika digital merupakan dunia dari logika 0 dan logika 1. Peralatan digital beroperasi dengan sinyal digital dengan penggambaran suatu pembangkit gelombang persegi. Di dalam suatu rangkaian elektronika digital hanya terdapat dua tegangan pada diagram bentuk gelombang. Tegangan ini dilabelkan tinggi dan rendah. Tegangan tinggi adalah plus 5 volt, sedangkan tegangan rendah adalah 0 volt. Tegangan tinggi atau plus 5 volt disebut sebagai logika 0. Logika ini menandakan dua kondisi, yaitu bila rangkaian bernilai 0, maka peralatan tidak beroperasi atau disebut juga low. Sedangkan bila rangkaian bernilai 1, maka peralatan beroperasi atau juga disebut high. Macam-macam gerbang logika dasar. Pada teknik dasar digital dikenal istilah gerbang logika, yang pada awalnya ditemukan nama penemu gerbang logika, Boole, telah menemukan ada beberapa pola logika dasar pada manusia, sehingga dinamakanlah istilah gerbang atau gate. Gerbang atau gate atau pintu pada rangkaian dasar digital pada dasarnya ada 7 gerbang, yakni gerbang NOT, gerbang AND, gerbang NAND, gerbang OR, gerbang NOR, gerbang XOR, dan XNOR. Sedangkan gerbang kombinasi merupakan perpaduan dari gerbang-gerbang dasar yang ada. Yang pertama adalah gerbang logika inverter atau NOT. Gerbang logika NOT atau gerbang logika inverter merupakan gerbang logika yang paling sederhana yang memiliki output selalu berlawanan dengan inputnya. Pada gerbang logika inverter hanya memiliki satu buah input dan satu buah output, sehingga jika akan berkondisi 1 jika inputnya 0 dan sebaliknya. Yang kedua adalah gerbang logika AND. Gerbang AND merupakan sebuah rangkaian logika yang memiliki beberapa jalur input dan hanya memiliki satu output. Kondisi output dari gerbang AND akan menghasilkan logika 1 jika semua inputnya juga berlogika 1. Jika salah satu ada yang bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 0. Yang ketiga adalah gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND dapat dikatakan merupakan gerbang logika kebalikan dari gerbang AND. Istilah NAND juga berasal dari dua kata, yakni NOT and AND. NOT dan AND, bukan dan. Rangkaian gerbang logika NAND dari penggabungan antara gerbang AND dengan gerbang NOT. Yang keempat adalah gerbang logika OR. Gerbang logika OR adalah salah satu gerbang yang akan memiliki kondisi logika 1 jika ada salah satu atau lebih kondisi input yang berlogika 1, sehingga berapapun jumlah input yang terdapat pada gerbang OR, jika ada salah satu saja bagian input yang berlogika 1, maka output akan menghasilkan 1. Yang kelima adalah gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR memiliki prinsip berkebalikan dari gerbang OR. Nama NOR sendiri diambil dari istilah NOT dan OR, yang artinya kebalikan dari gerbang OR, sehingga dapat disimpulkan bahwa output gerbang NOR akan berkondisi 1 jika semua output berlogika 0. Rangkaian gerbang logika NOR dari penggabungan antara gerbang OR dengan gerbang NOT. Yang keenam adalah gerbang XOR. Gerbang logika XOR atau XOR merupakan salah satu rangkaian logika yang lebih kompleks dibandingkan dengan gerbang logika yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang mana outputnya gerbang XOR akan berlogika 1 jika kedua input memiliki logika 1 dan 0. XOR merupakan singkatan dari exclusive OR. Berikut ini adalah simbol dari gerbang logika XOR. Yang ketujuh adalah gerbang XNOR atau XNOR, merupakan kebalikan dari gerbang logika XOR. Sebenarnya gerbang XNOR hanyalah gerbang logika XOR yang diseri dengan gerbang NOT.
Keuntungan sistem digital dibandingkan dengan sistem analog. Peralatan yang menggunakan sinyal digital lebih umum dan lebih murah. Transmisi digital dapat berlangsung lebih cepat. Kemampuan untuk mentransfer lebih banyak data dibandingkan analog. Kemudahan dalam pengeditan, misalnya dalam mengedit suara tanpa mengubah salinan aslinya. Kelebihan dan kekurangan dari rangkaian digital. Mudah mengirim data melalui jaringan. Kedua, data digital dapat dengan mudah dikompresi. Ketiga, setiap informasi dalam bentuk digital dapat dienkripsi. Yang keempat, kemudahan dalam pengeditan, misalnya dapat mengedit suara tanpa mengubah salinan aslinya. Kelima, sinyal digital membuat instrumen berjalan bebas dari kesalahan pengamatan seperti paralaks dan kesalahan aproksimasi. Kekurangannya adalah 1. Kebutuhan bandwidth yang lebih besar. 2. Kecepatan prosesor terbatas. 3. Sistem dan pemrosesan lebih kompleks. 4. Pengambilan sampel dapat menyebabkan hilangnya informasi. Dan kelima adalah dapat menghasilkan kesalahan dalam kuantitasi. Ya, begitu saja presentasi yang pertama rangkaian digital dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.